sambil liburan-liburan gitu. Karena uang sakunya juga lumayan. Lebih besar dari PMM ya? Iya, sebulannya bisa 5 jutaan. Nah, 5 juta 5 bulan berarti berapa juta? 25 juta. Itu kan masih belum kayak pembuatan paspor. Oh, Kita nggak pernah ngeluarin uang. masa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Himars episode 4. Nah, kali ini kita spesial banget di bintang tamunya karena ini adalah program yang sangat luar biasa, nggak cuma di dalam Indonesia ya. Ini bisa dikatakan program internasional. Nah, oke. Kita di sini akan bercerita nih pengalaman-pengalaman apa aja yang udah didapat dari kakak-kakak mahasiswa administrasi rumah sakit saat mengikuti program ini. Oke, nah ini dia bintang tamu kita, boleh kita. Nah, oke, boleh dikenalin dulu dong namanya. Halo, nama saya Anda, salah satu Koira dari program administrasi rumah sakit semester 6 yang mengikuti kegiatan ICT di Manajemen Science University Malaysia. Halo, perkenalkan nama saya Faida Kusaria dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang mengikuti program ICT di Manajemen Science University Malaysia. Nah, pasti kalian belum tahu nih ICT ini apa nih karena program ini beda dari program yang episode sebelumnya. Nah, boleh dong dijelaskan Kak, boleh perwakilan apa sih ICT itu? Jadi ICT itu sebenarnya apa ya, kayak salah satu program dari Kemendikbudristek. Kita juga kadang menyebutnya itu hibah pembelajaran internasional. Kalau kepanjangan dari ICT sendiri itu sebenarnya International Credit Transfer, yang dimana kita tuh kayak dikasih kesempatan untuk merasakan bagaimana kuliah di luar negeri, belajar budaya lagi di sana, belajar bahasa asing juga. Nah, tadi kemarin ikutnya di negara apa? Di Malaysia. Oke, nah kakak-kakak ini ngikutin ICT-nya di negara Malaysia ya guys. Nah, terus kenapa nih kok bisa ikut program ini? Kenapa ya? Awalnya tuh kayak apa ya? Iseng aja. Ya, iseng Kan dapat notif dari Pak Ganda buat ikut, terus ya udah kita ikut aja. Siapa juga Bramera pun juga ikutnya. Kayak nggak nyangka gitu loh kalau bakal lolos. Berarti ini namanya iseng-iseng berarti ya? Oke. Nah, terus selama dari pendaftaran sampai bisa lolos sampai di sana, persiapan apa sih yang disiapin biar udah ekstra, udah mantap banget? Yang pertama sih harus bisa bahasa Inggris yang pertama, karena tes yang pertama itu harus lolos tes TOEFL, dan yang kedua itu ada tes wawancara juga, dan wawancaranya juga harus berbahasa Inggris. Jadi harus bisa bahasa Inggrisnya lagi ditingkatin gitu. Oke, nah pas wawancara deg-degan apa enggak tuh? Banget sih. Deg-degan banget. Tapi pasti bisa terlewati gitu ya sampai bisa lolos di sana. Nah, setelah dari perjalanan pasti ada kesulitan dong di sana. Boleh di-spill nggak beberapa kesulitan apa aja? Apa ya, kesulitannya lebih ke bahasa mungkin ya, karena kita kan cuma di Malaysia aja gitu loh. Kita nggak mikir kalau ternyata di sana tuh full benar-benar bahasa Inggris full, jadi kita kayak agak kaget, terus Harus adaptasi beberapa bulan. iya. Karena kita tuh ngerti apa yang dosen ajarin gitu di sana, tapi kita untuk memberikan feedback itu sangat susah gitu untuk apa speakingnya. Iya. Itu jadi bisa jadi dibilang culture shock gitu ya. Iya. Nah, tapi udah bisa ini bicara bahasa manusia gitu. Apa udah ketemu Filipin atau siapa kak? Alhamdulillah, Gitu ya. studio Upin Ipin itu ada di bawah apartemen kita. Tapi pernah ikut syuting atau? Siapa tahu mungkin ikut syuting gitu ya, jadi temannya Mindi atau temannya Susanti dari Indonesia kan Susanti. Nah, oke, terus setelah itu momen berharga apa nih yang diambil pas di episode selanjutnya kan yang PNM itu kan ada modul Nusantara nih. Kalau kalian ada apa ya? Kalau kita nggak ada kayak modul Nusantara, nggak ada, tapi kita jalan-jalannya sendiri. Kita di situ cuma kuliah aja sambil liburan-liburan gitu. Karena uang sakunya juga lumayan. Lebih besar dari PMM ya? Iya, Sebulannya bisa 5 jutaan. Nah, 5 juta 5 bulan berarti berapa juta? 25 juta. itu kan masih belum kayak pembuatan paspor. Kita
Mas kalian. Iya. Nah, itu tabungan masa depan. Nggak kerja tapi ikut ini juga bisa dapat uang banyak banget tuh. Nah, terus kalian kan di negara luar pasti internasional, notabene adalah internasional. Teman-teman di sana berarti bukan dari Indonesia, bukan cuma dari Malaysia aja kan? Iya. Teman-temannya udah dari mana aja nih? Dari sudah kita apa ya, karena teman kita tuh sebenarnya tuh nggak banyak, karena dalam satu kelas itu cuma ada 5 sampai 6 mahasiswa aja, jadi perkuliahannya ya kayak kita kelas privat sama dosen aja nih. Iya. Kalau teman-teman dari ICT atau dari Jerman atau dari mana? Nggak ada, kan karena emang adanya tuh teman dari GMP itu kayak sama ICT juga, tapi yang menaungi MSU itu banyaknya dari Ada Jepang, ada Kamboja, Kazakhstan juga, ada dari Oman. Tapi pernah komunikasi? iya, karena kita dapat kayak apa ya, komunitas gitu Iya, ya, ada eventnya. Iya. Setiap minggu kita ngadain dinner, ada permainan juga. Tapi kalian bisa bercanda gitu ya sama mereka? Ya, gimana ya bahasanya gitu ya, masa Iya. bisa kalau di Jawa kan bisa lah dagel gitu, kalau di sana bisa nggak sih? Kan kadang kayak orang Jepang, Kamboja itu juga bahasa Inggrisnya masih kurang juga. Jadi ngomong sebisanya aja, yang penting nyambung gitu. Tapi mereka bisa bahasa Malaysia nggak sih? Enggak. Oh, nggak bisa ya. Nah itu bisa bikin bisa dagel kalau bisa. Tapi mereka kenal Filipin nggak? Aku lupa bundanya. Nah itu harusnya kenal ya. Oke, nah benefit dari itu semua apa sih? Mulai dari pertama pembuatan paspor itu benar-benar dari pemerintah, terus tiket pulang pergi, pembuatan visa, asuransi segala macam, dan uang saku juga, terus termasuk Tempat tinggal, apartemen juga udah ditanggung sama pemerintah semua. Jadi kita di sana tangan kosong, udah nggak bawa uang, Dan bawa ini sama baju. Iya. Nah, terus kalian di sana kemana aja sih? Yang pertama kita main yang pasti ya ke NCC itu, Menara Twin Tower, terus kedua ke Batu Cave, terus yang ketiga kita tempat juga ke Genting Highland. Terus ya itu aja sih. iya yang maksudnya yang kota-kota atau tempat-tempat yang wajib yang dikunjungi oleh Malaysia. Semua itu yang udah diceritain, kok bisa sih berani banget gitu loh. Saya juga kan BTW saya kan juga PMM tuh ya, ke luar pulau aja itu udah dari awal sampai akhir itu pasti ketakutannya juga luar biasa, apalagi ini dari Indonesia ke luar negeri, meskipun deket ya tapi kan ke luar negeri semuanya berbeda, segala culture budaya apapun gitu. Nah gimana tuh bisa berani? Gimana tuh? Kita sebenarnya berdua itu juga introvert, gak berani Iya. juga. Tapi kan kita punya teman dari perawat, Iya. itu anaknya tuh yang berani banget. Jadi itu kayak Ngebantu kita Nah, kayak kita harus kesini gitu. Kalau mau naik kayak ada anggota tunggal lagi ya, ada mereka, jadi kayak ya sebenarnya kita cuma Bismillah aja bisa gitu. Karena pasti ya sia-sia udah jauh banget Iya. tapi cuma diam di apartemen gitu ya, buat apa gitu ke sana. Nah itu semua, terus pendidikan bedanya di sini sama di sana. Beda banget ya, kayak dari pasien misalkan dari segi anggota, terus juga kalau di sana kan, kalau di sini kita kan kontrak dosen ya, kalau di sana tuh enggak, jadi kita dapat jadwal, udah kita dapat kelas, dapat jam, dapat dosennya, jadi kayak kita tuh tinggal berangkat cari kelasnya aja. Terus apa ya, dari kayak MPS kan ada juga sama, tapi bedanya kalau di sana tuh kita udah dapat kayak apa namanya, susunan tugasnya Iya. gitu. Jadi setiap satu semester ada 3 assignment, dan yang ketiganya ini wajib dikerjakan, dan selain itu tuh udah gak ada lagi penugasan. Jadi satu mata kuliah maksimal 3 assignment. Nah, seperti itu. Susah di mana? Susah di sini apa susah di sana? susah di sana. Sebenarnya hampir sama ya, cuman di sana kan pakai bahasa Inggris itu Kita susahnya di sana translate itu lagi. bolak balik gitu. Kan emang masih basic aja. Terus kalau ujiannya gimana nih? Kalau ujian kan di sana tuh nggak semua mata kuliah tuh ada UTS, ada UASnya. Jadi kalau misalnya sudah ada UTS, jadi kita nggak perlu cek UAS dan sebaliknya gitu. Kalau UAS itu di sana kita dapat multiple choice sama esai. Nah ini pertanyaan penting nih, ada skripsi nggak sih di sana? Kayaknya nggak ada.
Kalau di Malaysia ya nggak pakai apa ya, portofolio apa. Nah kalau kalian di sana ini mau di sini apa di sana aja nggak ada skripsi? Nah mau di mana tuh? Di sana kalau pasti mahasiswa di sini pasti bingung kan? Bingung, capek semuanya, pengen ya udahlah aja lah udah keluar karena pasti gara-gara skripsi. Nah di sana nggak ada skripsi itu. Gimana tuh kalian di sini apa di sana? Kalau sepengetahuan saya, kalau di sana tuh juga banyak banget mahasiswa Indonesia yang milih kuliah di sana. Bahkan ada sampai berpuluh-puluh atau beratus-ratus mahasiswa yang kuliah di sana, lebih pilih kuliah di Malaysia karena juga mudah. Tapi untuk biayanya di manajemen Essence University itu mahal banget, mahal Untuk sekali. satu semester kita di sana aja itu 10 juta. Itu pun udah kayak beberapa kontenan gitu. Sebenarnya nggak segitu tapi buat kita dapat 10 juta di sana. Tapi misal kalau dapat beasiswa di sana pasti Iya. mau lah di sana soalnya kan ya itu sih ada skripsi di sini beban mahasiswa akhir adalah skripsi. Nah, oke terus di sana dapat fasilitas apa aja nih? Di ICT sendiri itu menyediakan kayak apartemen gitu, dan itu tuh di dalamnya udah ada perlengkapan semua lengkap, jadi kita tinggal masuk aja di dalam, udah nggak perlu bawa apa-apa lagi kayak baju koko kita nggak perlu beli, nggak perlu bawa lagi ya. Terus di sana juga disediain gym, terus kolam renang gratis juga. Itu tadi kalian manfaatin nggak sih? Iya. Iya, karena setiap minggu kita juga pasti renang bareng gitu di sana. Tinggal turun lantai terus renang. Karena soalnya juga gratis Iya. ya. Kalau nggak dipakai juga sia-sia. Nah, terus bantuan dari kampus itu untuk kalian pergi ke sana itu dibantu diurusin atau kalian mandiri sendiri? Bareng-bareng sih, berenam. Kita mulai dari pembuatan paspor itu kita berangkat sama-sama ke Surabaya. Terus kalau pembuatan visa sudah diurus dari KUI, sama semuanya sudah lancar. Jadi kita tuh bener nggak ngapain, kayak cuman udah berangkat gitu. Dapat hadiah nggak sih dari kampus? Coba tahu dapat hadiah liburan ke Bali atau kemana soalnya kan udah apa nama baik kampus gitu ya. Ini ada mahasiswa-mahasiswa yang lolos program pertukaran internasional gitu. Nah, kasih tips dong buat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih takut untuk ikut program ini. Apa ya tipsnya, mungkin dari kita kan kayak lebih, kalau memang sudah pengen ya, punya niat itu banyak-banyak belajar bahasa Inggris saja, karena emang ICT itu poin plusnya kita carinya di bahasa Inggris gitu loh. Belajar bahasa Inggris itu kan kita bisa di mana-mana aja ya. Sekarang kan udah zamannya digital, jadi udah bisa ada tes di mana-mana kan, kita tinggal ikut aja. Jadi yang free juga gratis, jadi bisa ikut. Kalau untuk yang lain kan hampir sama-sama yang PNM ya, kita mental juga iya, terus apa ya, pokoknya ya bahasa Inggris aja sih. Oke. Yang pertama itu kalian harus bisa bahasa Inggris guys. Yang kedua mental. Nah, kalau kalian punya mental nggak bisa bahasa Inggris, nanti kalian di sana cuma bisa ngomong sama Filipin. Nanti kalian di sana nggak bisa ngomong sama dosennya, sama mahasiswa yang lain. Nah, pertanyaan sekali lagi nih, kayaknya tadi belum ditanyain. Boleh dong di ini momen berharga buat kalian apa tuh? Boleh dijawab satu-satu nih. Jadi apa sih? Kalau aku yang benar-benar berharga ya, pas main ke KLCC, kayak masih nggak nyangka aja gitu. Bahkan pas sampai di bawah itu kayak mau nangis gitu. Bahkan aku belum pernah lihat nangis ya, kan udah pernah lihat Twin Tower kayak wow. Soalnya belum pernah lihat di kayak objek terkenal di Iya. Indonesia sendiri, tapi udah Sampai keluar sana. negeri gitu. Nah, terus buat rasanya apa nih? Momen berharganya tuh bisa dapat teman-teman dari luar negeri juga, kita bisa belajar budayanya. Kadang kita juga kayak mengajar di budaya kita, mengajar budaya Jawa juga, ngomong Jawa sama orang Kazakhstan, sama orang Kamboja gitu. Oke. Nah, kalau kalian kalian mau nggak sih atau siap nanti misal kalau ada teman-teman yang lain mau tanya-tanya gimana nih? Boleh. Langsung chat pribadi aja, kalau kayak gitu di Instagram juga bisa. Nah tapi ini tidak di spill ya Instagram, teman-teman cari sendiri dari pengikutnya nih Mas.
Nah, oke, sekian pengalaman yang udah diceritain, sangat banyak banget dan memorable buat kakak-kakak ini. Nah, kalian-kalian yang mau daftar international credit transfer ini, ayo dong, jangan cuma omong doang. Seperti saya dulu, saya juga mau ini kak, mau daftar tapi saya cuma omong doang. Nah, boleh dong kalian buat ikut ini biar jadi kebanggaan prodi juga sih, ya kan pasti. Nah, oke, sekian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.